akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Bangau berkata, ih kulit aku emang alami kayak gini, kamu gak boleh ngatain aku kayak gitu. Rama, aku harus mengejar semuanya. Dia pun berlari lagi hingga garis finish. Alhamdulillah, saya jadi pemenangnya. No. Aduh, jatuh. Tolong aku. Cukup lelah karena lelah kami terbayar oleh kau telah berbohong, dan itu merupakan hal yang buruk. Kau sebenarnya tidak boleh sekali-kali berbohong. Haha, kelinci, kau mah lagian sih. Jangan cepet-cepet makanya, santai aja, yang penting pasti. Sampai dia mikir, kenapa hidup saya seperti ini? Hei kura-kura, kamu tahu tidak, di kampung sebelah ada sebuah pesta yang sangat meriah, yang sangat besar. Dasar pemuda tidak tahu diri. Aku kutuk kamu menjadi gorila. Expelliarmus. Bismillahirrahmanirrahim. Please click the button subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya sebagai perwakilan IPS 5 akan menampilkan storytelling yang berjudul Sang Dewi dan Penebang Kayu. Sebelumnya, nama saya Thorik Aziz Hidayatullah bersama kameramen saya Riki Pratama. Oke, bagaimana kelanjutannya? Silakan simak. Pada suatu masa, hiduplah seorang penebang kayu yang bernama Andre. Andre biasanya sehari-hari pergi ke hutan untuk mencari kayu dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada suatu hari, seperti rutinitas pada biasanya, Andre pergi ke hutan. Enakan nebang pohon bagian mana ya? Ada yang kecil, ada yang besar. Andre pun berpikir untuk menebang pohon yang kecil ataupun yang besar. Kalau besar mungkin kemungkinan harganya lebih tinggi, namun lebih susah dan mungkin akan membuat kapaknya jadi tumpul. Sedangkan kalau yang kecil mungkin lebih mudah untuk ditebang tapi harganya murah. Yang sedang aja lah. Akhirnya si Andre memutuskan untuk menebang pohon yang berukuran sedang. Setelah menebang pohon, Andre melanjutkan untuk menebang pohon yang kedua. Namun saat hendak menebang pohon yang kedua, apakah tidak sengaja terjatuh ke dalam danau. Oh tidak, kapakku jatuh. Kemudian tiba-tiba air danau pun bergejolak dan muncullah seorang dewi yang membawa 3 buah kapak. Dewi itu bertanya, "Wahai penebang kayu, apakah kamu menjatuhkan sebuah kapak?" Si Andre pun menjawab, "Iya, wahai Dewi." Dewi itu bertanya kembali, "Yang manakah kapak yang kau jatuhkan? Apakah kapak yang besi, kapak yang emas,
ataupun kapak yang berlian? Andre pun menjawab, tidak Dewi, dari ketiga kapak itu bukanlah milik saya. Kapak saya hanyalah kapak tua dan usang. Sang Dewi pun tersenyum sambil membalasnya. Itu adalah jawaban yang bagus. Kalau begitu, akan kuberi semua kapak ini kepadamu. Sang Andre pun dengan senang dan gembira dengan menerima. Terima kasih wahai Dewi. Sekarang saya punya kapak lebih dan mungkin bisa buat untuk persediaan dikala kapak saya hilang atau rusak. Di saat Andre dan Dewi itu berbincang, ada seorang penebang kayu lain yang melihatnya. Ia memerhatikan Andre dan Dewi itu. Lalu setelah beberapa saat Andre pergi, sang penebang itu pun mendekati danau tersebut. Sepertinya ada seorang Dewi tadi di sini. Aku akan mencobanya. Ia pun sengaja melempar kapaknya dan Dewi itu muncul kembali. Dewi itu bertanya, wahai penebang, apakah kamu menjatuhkan sebuah kapak? Penebang tersebut menjawab, iya wahai Dewi, aku menjatuhkan sebuah kapakku. Sang Dewi pun membuat 3 kapak, yaitu kapak besi yang masih baru, kapak emas, dan kapak berlian. Sang Dewi pun bertanya, wahai penebang, manakah kapak yang kau jatuhkan? Apakah kapak yang besi ini, kapak yang emas, atau yang berlian? Namun sang penebang menjawab, saya menjatuhkan kapak yang berlian. Sang Dewi pun sedikit kecewa dengan jawaban penebang tersebut. Kemudian Dewi itu menjawab, maafkan aku, tapi kau telah berbohong. Jadi aku akan membawa semua kapak ini dan kau tidak akan mendapat apa-apa. Si penebang pun merasa kesal dan sedih. Tunggu, tidak Dewi, apa maksudnya itu? Si Dewi berkata, kau telah berbohong dan itu merupakan hal yang buruk. Kau sebenarnya tidak boleh sekali-kali berbohong. Nah, jadi kesimpulan dari cerita saya adalah janganlah pernah berbohong kepada siapapun, meskipun itu teman sendiri atau bahkan mungkin diri sendiri. Jangan bohongi diri sendiri. Jika kamu membohongi diri sendiri, kamu mungkin akan jatuh dan terpuruk. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang terbata-bata, maafkan saya karena saya hanyalah santri yang masih belajar. Hadza wallahu ya'lamu faduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Please click the button subscribe. Terima kasih.